akan membahas tentang psikologi abnormal yang berkaitan dengan gangguan mood. Gangguan mood sepertinya itu masalah yang sepele bukan? Karena kita sebagai wanita pasti sering ya mengalami mood swing atau perubahan suasana hati secara drastis. Tapi kali ini masalah yang serius guys. Kira-kira apa ya? Jadi kita akan membahas tentang gangguan mood yang berkaitan dengan gangguan bipolar. Nah, kalian penasaran kan apa sih gangguan bipolar itu? Kita di sini akan membahas secara bersama-sama tentang gangguan bipolar ya. Nah, kalian pasti sudah nggak asing ya tentang berita bahwa seorang artis itu mengalami bipolar. Nah, seperti Marshanda. Gangguan bipolar merupakan gangguan suasana hati yang dialami oleh seseorang secara naik turun dengan durasi atau perubahan yang sangat ekstrim. Biasanya orang itu diawali dengan fase mania atau bahagia yang berlebihan, lalu fase depresi berat, di mana penuh dengan kesedihan. Nah, biasanya setelah merasakan kebahagiaan berlebihan, orang itu akan mengalami kesedihan yang berlebihan sehingga dia tidak mampu untuk melakukan aktivitas lainnya. Dia lebih cenderung murung, bingung, pikirannya penuh, kemudian merasa kesepian dan mengalami kecemasan-kecemasan yang lainnya. Nah, biasanya orang-orang ini tuh akan merasa bahwa dia nggak berguna untuk siapapun itu. Terkadang dia ngerasa bahwa hidupnya tuh nggak berarti. Kalau di lingkungan atau di tempat sekitar kalian itu sudah mengalami hal seperti video tersebut, apa langkah yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan expressive writing. Apa sih yang expressive writing itu? Expressive writing adalah cara untuk menyalurkan emosi melalui kata-kata. Expressive writing sebuah teknik menulis secara bebas yang mendorong seseorang untuk mengungkapkan semua pikiran dan perasaan tanpa sensor. Diharapkan dengan tulisan tersebut memungkinkan untuk dapat mengenali dan mengelola emosi dengan cara yang aman dan terarah. Nah, strategi tersebut sesuai dengan jurnal penelitian yang saya kutip dari Lukas Setia Anggoro dengan judul penelitian yaitu efektivitas expressive writing untuk menurunkan kecemasan pada penderita gangguan bipolar. Landasan teori yang digunakan dalam jurnal tersebut itu berupa dukungan teori dari Pennebaker, Baker, dan Wilhelm, dan penelitian terkait lainnya menunjukkan manfaat psikologis dari expressive writing. Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen terhadap satu grup secara pre-post test tanpa kelompok kontrol dan jumlah sampel sebanyak 6 orang penderita dari usia 21 sampai dengan 50 tahun. Adapun temuan utama dalam penelitian tersebut, yang pertama terdapat perbedaan skor kecemasan rata-rata dari pre-test dan post-test dari 35 turun menjadi 31. Temuan yang kedua yaitu menyatakan bahwa narasi dan refleksi itu terbukti bahwa expressive writing dapat mengurangi kecemasan. Kemudian ditemukan bahwa perempuan itu lebih ekspresif dalam menulis. Dan hasil uji Pearson test menunjukkan bahwa hasilnya tuh valid. Hasil penelitian menyatakan bahwa teknik expressive writing itu dapat memberi ruang bagi pengungkapan emosi, refleksi, dan dukungan kelompok yang berperan dalam penurunan kecemasan. Nah, pembahasan tadi tentang penjelasan secara singkat dari review literatur yang membahas tentang gangguan bipolar. Lalu bagaimana dengan proses penelitiannya? Mari kita simak. Menggunakan instrumen penelitian yaitu dengan skor skala kecemasan yaitu BAI. BAI adalah instrumen pengukuran untuk mengukur tingkat anxiety pada gangguan bipolar. Nah, BAI ini singkatan dari Back Anxiety Inventory dengan 21 item dengan menggunakan skala Likert 4 pilihan. Kita akan membahas tentang prosedur penelitiannya. Tahap yang pertama yaitu peneliti itu akan memberikan informed consent atau surat persetujuan terhadap 6 sampel yang digunakan, di mana terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan dengan rentan usia 21 hingga 50 tahun. Nah,
Kemudian pemilihannya itu dengan menggunakan purposive sampling, yaitu dipilih dengan sesuai kriteria yang digunakan. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu melakukan proses pretest atau pengukuran sebelum melakukan intervensi berupa teknik terapi dari expressive writing. Jadi pengetesan di awal ini yaitu untuk mengukur seberapa tinggi kecemasan atau tingkat anxiety yang dialami oleh penderita gangguan bipolar. Tahap yang ketiga yaitu intervensi dari expressive writing. Nah, intervensi ini dilakukan selama 2 kali pertemuan dengan masing-masing waktu yaitu 60 menit. Nah, peneliti seolah menjadi seorang fasilitator yang membimbing melakukan teknik terapi expressive writing terhadap 6 sampel yang telah ditentukan. Nah, kemudian dalam expressive writing ini terdapat beberapa fase yang akan saya sampaikan berikut ini. Adapun fase pada tahap intervensi expressive writing yaitu pada pertemuan pertama, sesi 1 menjelaskan bahwa tahapan yang dilakukan yaitu membangun hubungan kepercayaan dengan menjelaskan tujuan dari terapi expressive writing dan edukasi kecemasan. Sesi kedua yaitu subjek menulis bebas dari pikiran dan perasaan yang sedang dialami dengan tujuan untuk menggali pengalaman emosional. Sesi 3 yaitu menuliskan peristiwa menyedihkan dan menyenangkan secara rinci. Dan yang keempat yaitu refleksi dan diskusi tulisan secara berkelompok. Sesi 5, refleksi terhadap hal yang perlu diubah dan dipertahankan dalam keseharian. Dan sesi yang keenam yaitu review pertemuan dan sesi relaksasi pernapasan. Pada pertemuan yang kedua, hampir sama kegiatan yang dilakukan dalam setiap sesi. Hanya saja ada beberapa perbedaan seperti pada sesi pertama, selain membangun hubungan rapot atau kepercayaan, peneliti juga mengecek kondisi dari peserta. Sesi yang kedua yaitu subjek dapat menuliskan secara bebas dari pikiran dan perasaan yang sedang dialami. Pada sesi ketiga dan keempat itu sama, sedangkan sesi yang kelima yaitu refleksi lanjutan dan perencanaan pengelolaan kecemasan ke depan. Sedangkan untuk seksi yang terakhir yaitu melakukan review akhir dari terapi dan refleksi terhadap pengalaman peserta setelah melakukan intervensi atau terapi dengan expressive writing. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap yang keempat yaitu dengan melakukan pengukuran lebih lanjut atau pengukuran akhir melalui post-test. Nah, post-test ini diukur dengan menggunakan skala yaitu BAI sama dengan proses pengukuran di awal pada proses pretest. Nah, hal ini untuk mengukur seberapa sih tingkat kecemasan setelah mendapatkan intervensi atau penerapan dari terapi writing text tersebut. Jadi tahapnya itu secara berurutan, pretest dulu baru melakukan post-test. Nah, tahap selanjutnya setelah melakukan proses pretest dan post-test yaitu dengan menggabungkan 2 skor yang telah didapat itu dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, dari aplikasi tersebut diuji dan mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan tingkat kecemasan dari penderita bipolar setelah mendapatkan dan sebelum mendapatkan intervensi expressive writing. Dari hasil uji Pearity test tersebut menjelaskan bahwa para penderita dari gangguan bipolar setelah mendapatkan intervensi dan sebelum mendapatkan intervensi dari terapi expressive writing itu terdapat perbedaan dengan menunjukkan bahwa menurunkan kecemasan yang sedang dialami dari nilai 35,00 menjadi 31,33. Oke. Nah, ternyata peneliti itu tidak hanya menggunakan metode eksperimen saja, tapi peneliti menggunakan aktivitas pendukung untuk bisa menilai dan mengetahui dari perilaku-perilaku orang yang mengalami gangguan. Nah, aktivitas pendukung yang bisa dilakukan yaitu dari penelitian ini seperti menggunakan wawancara secara mendalam dan observasi langsung dari peserta dalam melakukan kegiatan eksperimen tersebut. Nah, selain itu,
peneliti juga melihat bagaimana cara penderita ini bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi, dan mendapatkan dukungan ataupun support dari kelompoknya. Jadi ternyata terapi expressive writing itu sudah terbukti efektif ya untuk menurunkan kecemasan pada gangguan bipolar. Jadi tunggu apa lagi? Yuk mulai menulis untuk mengungkapkan perasaan dan emosi yang kita rasakan tanpa harus ragu, dan bisa untuk membuat kita lebih merasa bahagia dan tidak takut untuk menghadapi apapun itu.